Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem urinaria yang beranggotakan Akvinda Fasya Praditasari nomor NIM 064, Dea Aida Valenza nomor NIM 087, Yulianto Aris Prakoso nomor NIM 108, Iski Koironisa nomor NIM 110. Yang pertama, pengertian sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra atau saluran kencing. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Bagian sistem urinaria yang pertama adalah ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan punggung kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Selanjutnya, ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter sendiri berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Ureter ini terdiri dari dua saluran yang terletak di sisi kanan dan kiri tubuh. Pada saluran ureter terdapat beberapa area yang menyempit dan merupakan lokasi batu ginjal sering menetap. Yang ketiga, ada kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml. Yang keempat, ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sfinkter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Selanjutnya, ada berbagai penyakit pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal pada umumnya berwarna jernih kekuningan hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berikut adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena infeksi saluran kemih dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Selanjutnya, 2. Batu kantung kemih. Batu kantung kemih atau bladder caraculi adalah batu yang terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemih. Saat batu kandung kemih menyumbat saluran kemih, akan timbul keluhan berupa sulit dan nyeri pada saat buang air kecil, bahkan kencing berdarah atau hematuria. 3. Inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika seseorang sulit menahan buang air kecil sehingga jadi mengompol. Inkontinensia urin umumnya dialami oleh lansia dan lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan pria. 4. Uretritis. Uretritis adalah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kantung kemih keluar tubuh.
Kondisi ini menyebabkan dorongan untuk buang air kecil semakin meningkat dan penderita akan merasa nyeri ketika buang air kecil. Uretritis merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual. Selanjutnya, penyakit dari sistem urinaria yang kelima adalah sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik dapat menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembengkakan di kaki, wajah, dan berbagai bagian tubuh, seperti wajah dan sekitar mata. Berikut di samping adalah contoh gambar dari penyakit sindrom nefrotik. Selanjutnya yang keenam adalah sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering dan terasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di area wajah dan kaki. Jika tidak segera diobati, sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal. Gambar di sini merupakan contoh dari akibat yang disebabkan oleh penyakit sindrom nefritik. Berikutnya yang ketujuh adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes yang sudah lama tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembengkakan di kaki, sesak napas, lemas, hingga pucat. Jika Anda mengalami masalah pada sistem urinaria, terlebih jika disertai keluhan seperti demam, nyeri pinggang atau punggung yang sangat berat, nyeri saat berkemih, dan terdapat darah atau nanah pada urin, segera konsultasikan ke dokter urologi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Diagnosis dan penanganan yang tepat akan mencegah kerusakan sistem urinaria, sehingga kondisi tersebut dapat diobati dengan baik. Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat kerusakan berat pada sistem urinaria berat. Ini adalah contoh gambar dari penyakit gagal ginjal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.